Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Mobil sport Yanis menembus malam dengan kecepatan mematikan. Mesinnya meraung seperti singa yang terluka di jalan raya yang lengang. Yanis, dengan senyum tipis di wajahnya, menikmati sensasi adrenalin. Pada usianya yang baru menginjak 23 tahun, ia telah menjadi legenda di dunia bisnis. Ia bukan hanya pewaris tunggal grup Yan, salah satu konglomerat terbesar di Asia, tetapi juga seorang jenius yang telah mengukir namanya sendiri. Namun, malam itu, semua itu akan berakhir. Sebuah truk pengangkut yang tampaknya muncul entah dari mana tiba-tiba memotong jalur di depannya. Yanis menginjak rem sekuat tenaga, tetapi tidak ada respon. Remnya telah dimanipulasi. Wajahnya yang tenang sesaat menjadi tegang. Ia menyadari ini bukan kecelakaan. Ini adalah jebakan. Detik-detik terakhirnya sebelum benturan diisi dengan pikiran tentang pengkhianatan. Tentang wajah-wajah yang tersenyum padanya di siang hari dan menusuknya dari belakang di malam hari. Ia memutar kemudi dengan putus asa, mencoba menghindari benturan langsung, tetapi truk itu tidak bergerak. Dengan dentuman yang memekakan telinga, logam dan kaca hancur, dan kegelapan menelan Yanis. Berita kecelakaan itu menyebar seperti api liar. Di ruang konferensi yang sunyi, saudara tiri Yanis, Liam, menerima telepon. Senyum licik terukir di bibirnya saat ia mendengar kabar itu. Kerja bagus, bisiknya pelan. Pastikan tidak ada yang tersisa. Liam telah menunggu momen ini seumur hidupnya. Ia adalah pewaris bayangan, seorang pangeran yang tidak pernah diakui, dan sekarang, tahta itu tampak begitu dekat. Dalam beberapa jam, Liam muncul di depan media dengan wajah penuh kesedihan. Air mata palsu mengalir di pipinya. Yanis adalah saudara terbaik yang pernah saya miliki, katanya dengan suara bergetar. Kita akan pastikan ia mendapatkan keadilan. Sementara itu, di sebuah rumah sakit swasta yang tersembunyi, Yanis terbaring di tempat tidur mewah. Mesin-mesin medis mendengung, pipa-pipa dan kabel-kabel menempel di tubuhnya. Dokter kepala dengan wajah cemas melaporkan, otaknya mengalami kerusakan parah. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa. Keluarga Yan berdebat. Sebagian ingin mengakhiri penderitaannya, tetapi seorang penasihat setia dari keluarga Yan, Tuan Chen, bersikeras untuk merahasiakan status Yanis. Jika mereka tahu ia hidup, mereka akan datang lagi, katanya. Mereka menyembunyikan Yanis di bawah kedok seorang pasien anonim. Di sudut kota yang lain, hiduplah seorang wanita bernama Mira. Ia adalah perawat yang berdedikasi dan gigih. Tetapi nasibnya tidak pernah mulus. Ia tumbuh dari keluarga yang tidak mampu, berjuang untuk membayar biaya pengobatan ayahnya yang sakit-sakitan. Gajinya sebagai perawat di rumah sakit umum tidak cukup untuk menutupi hutang dan biaya hidup. Malam itu, ia duduk di sofa tuanya, menatap tagihan yang menumpuk. Air matanya menetes. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Keesokan harinya, saat shiftnya hampir selesai, ia dipanggil ke kantor kepala perawat. Kepala perawat, seorang wanita tua yang bijaksana dan telah lama mengenal Mira, menatapnya dengan pandangan iba. Mira, katanya dengan suara pelan, saya punya tawaran untukmu. Ada sebuah keluarga kaya yang mencari perawat pribadi untuk merawat seorang pasien yang sangat penting. Gajinya sangat besar, lebih dari yang bisa kau bayangkan. Mira terkejut. Tawarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, ia juga tahu ia tidak punya pilihan. Ayahnya membutuhkan obat-obatan yang mahal, dan tawaran ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ia setuju untuk wawancara. Di sebuah gedung pencakar langit yang menjulang, ia disambut oleh Tuan Chen. Ia terkejut melihat Mira, yang begitu berbeda dari perawat lain yang mereka wawancarai. Mereka semua adalah wanita yang berpendidikan tinggi dan berasal dari latar belakang kaya. Tapi Mira memiliki sesuatu yang lain,
Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, kejujuran dan ketulusan. Anda tahu, kata Tuan Chen dengan mata tajam, pasien ini tidak akan pernah bangun. Anda hanya akan merawat tubuhnya. Mira menatapnya. Tidak terpengaruh. Tugas saya adalah memberikan perawatan terbaik, terlepas dari prognosisnya, katanya dengan suara mantap. Kata-kata itu meyakinkan Tuan Chen. Mira diterima. Beberapa hari kemudian, Mira dibawa ke sebuah villa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Ia dibawa ke sebuah kamar yang disembunyikan di bawah tanah, di mana ia bertemu dengan Yanis untuk pertama kalinya. Pria itu terbaring di tempat tidur, tampak seperti malaikat yang terluka. Wajahnya begitu sempurna, tetapi di bawah kulitnya, tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang dalam. Mira merasakan empati yang kuat. Ia menyentuh tangannya, dingin dan tidak bergerak. Jangan khawatir, bisiknya. Saya di sini. Saya akan merawatmu. Dan pada saat itu, sebuah janji terbentuk. Sebuah janji untuk melindungi seorang pria yang tidak ia kenal. Tetapi entah bagaimana, ia sudah merasa terhubung. Sejak saat itu, Mira menjalani kehidupan baru yang terisolasi. Ia tidak diperbolehkan keluar dari villa, dan satu-satunya hubungannya dengan dunia luar adalah melalui Tuan Chen. Setiap hari, ia akan bangun, memeriksa Yanis, membersihkan luka-lukanya, dan memastikan semua mesin berfungsi dengan baik. Ia berbicara dengan Yanis, menceritakan kisah-kisah kecil tentang hari-harinya, membacakan buku-buku. Ia tidak tahu apakah ia mendengar, tetapi ia merasa ia harus melakukannya. Dan seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya merawat seorang pasien, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri yang ia tidak pernah tahu ia miliki. Kekuatan untuk melawan, kekuatan untuk melindungi, kekuatan untuk mencintai tanpa syarat. Kehidupan Mira berubah secara dramatis. Jika sebelumnya ia disibukkan dengan jadwal yang padat di rumah sakit dan tekanan finansial yang tak ada habisnya, kini ia terperangkap dalam rutinitas yang monoton, tetapi penuh dengan ketegangan yang tersembunyi. Villa itu adalah penjara emasnya, dan Yanis adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Mira memulai hari-harinya dengan memeriksa semua peralatan medis. Monitor denyut jantung, mesin ventilator, infus nutrisi, semuanya harus berfungsi dengan sempurna. Ketelitiannya sebagai perawat benar-benar teruji. Ia tidak bisa membuat satu kesalahan pun. Setiap hari, ia akan membersihkan dan merawat tubuh Yanis, memijat otot-ototnya yang mulai menegang untuk mencegah atrofi. Meskipun Yanis tidak merespons, Mira bisa melihat sedikit perubahan dalam ekspresinya. Kadang-kadang, ia akan melihat otot di sekitar matanya berkedut, atau tangannya akan sedikit gemetar. Hal-hal kecil ini memberinya harapan. Pada malam hari, saat villa itu sunyi, Mira akan duduk di samping tempat tidur Yanis. Ia akan membacakan buku-buku yang ia sukai, novel klasik, puisi, atau bahkan berita dari koran. Ia akan berbicara dengan Yanis, menceritakan tentang kenangan masa kecilnya, tentang ayahnya yang sakit, tentang mimpi-mimpinya. Ia merasa seolah-olah ia berbicara dengan seorang teman, dan entah bagaimana, ia tahu bahwa Yanis bisa mendengarnya. Pada suatu malam yang sunyi, ia melihat sebuah air mata menetes dari sudut mata Yanis. Mira terkejut. Ia tidak tahu apakah itu adalah respons neurologis ataukah Yanis benar-benar merasakan sesuatu. Ia mengusap air mata itu dengan lembut dan berbisik. "Jangan khawatir, Yanis. Aku di sini. Aku tidak akan pergi." Namun, di luar dinding-dinding villa, dunia yang kejam terus bergerak. Liam, yang sekarang mengambil alih kendali grup Yan, mulai merasa cemas. Ia tidak bisa menemukan mayat Yanis. Ia telah menyewa orang-orang terbaik untuk mencari, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Liam mulai mencurigai bahwa Yanis masih hidup. Ia menyuruh orang-orangnya untuk melacak setiap jejak, setiap petunjuk, dan setiap orang yang terlibat dalam kasus Yanis. Salah satu petunjuk mengarah pada Tuan Chen. Liam menyuruh orang-orangnya untuk mengawasi Tuan Chen. Tuan Chen, yang menyadari dirinya diawasi, menjadi lebih berhati-hati. Ia mengirim pesan-pesan terenkripsi kepada Mira, memberinya kode-kode rahasia untuk berkomunikasi. Mira,
yang tidak terbiasa dengan dunia spionase, harus belajar dengan cepat. Ia harus bersembunyi dari para mata-mata liem yang mungkin telah menyusup ke dalam villa. Ketegangan di villa meningkat. Ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Makanan yang disajikan untuk Mira terasa aneh. Sebuah kamera keamanan di dekat ruangan Yanis tiba-tiba mati, dan sesekali, Mira akan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian di villa itu. Ada seseorang yang mengawasinya, dan orang itu tidak berniat baik. Pada suatu malam, saat Yanis sedang tidur, Mira menemukan seekor laba-laba kecil di samping infus Yanis. Ia membeku. Laba-laba itu bukan laba-laba biasa, tetapi salah satu jenis yang sangat beracun dan mematikan. Seseorang telah menaruhnya di sana. Mira dengan cepat membunuh laba-laba itu dan membersihkan area sekitarnya. Hatinya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bermain-main. Yanis dalam bahaya, dan ia adalah satu-satunya yang bisa melindunginya. Mira membuat keputusan drastis. Ia mulai mencatat semua yang terjadi dalam buku harian rahasia. Ia mencatat setiap kejadian aneh, setiap interaksi yang mencurigakan, setiap kali ia merasa diawasi. Ia menyembunyikan buku harian itu di tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Ia mulai mempelajari segala sesuatu tentang Yanis, keluarganya, teman-temannya, musuh-musuhnya. Ia menggunakan komputer di ruangan Yanis untuk mencari informasi tentang grup Yan dan rival-rivalnya. Ia menemukan banyak hal, dan ia menyadari betapa kuatnya musuh-musuh Yanis. Malam itu, Mira duduk di samping tempat tidur Yanis, memegang tangannya. "Yanis," bisiknya dengan suara bergetar. "Kita dalam bahaya. Mereka tahu kau masih hidup, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil." Ia merasakan tangan Yanis sedikit bergerak, seolah-olah ia mencoba untuk merespons. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu," katanya dengan tekad yang bulat. "Aku berjanji, aku akan melindungimu. Aku akan menjadi perisaimu, Yanis, dan tidak ada yang bisa menyakitimu." Dan saat ia mengucapkan kata-kata itu, ia tidak lagi merasa seperti seorang perawat. Ia merasa seperti seorang penjaga, seorang pelindung, dan takdirnya terikat dengan takdir pria yang terbaring di depannya. Sejak insiden laba-laba beracun itu, kewaspadaan Mira meningkat tajam. Villa yang dulunya terasa seperti tempat peristirahatan kini menjadi medan perang yang sunyi. Setiap bayangan, setiap suara, dan setiap perubahan kecil dalam rutinitasnya terasa seperti ancaman yang mendekat. Mira mengunci pintu kamar Yanis dari dalam setiap malam, memblokir celah di bawah pintu dengan handuk, dan bahkan mulai menyembunyikan gunting dan pisau bedah di bawah bantalnya sebagai perlindungan terakhir. Mira menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menunggu musuh datang. Ia harus mengambil inisiatif. Ia menggunakan waktu luangnya untuk mendalami dunia bisnis grup Yan. Berkat komputer canggih di kamar Yanis, ia memiliki akses ke semua data publik tentang perusahaan dan para pesaingnya. Ia membaca laporan keuangan, menganalisis merger dan akuisisi yang mencurigakan, dan mencatat setiap nama yang muncul dalam skandal atau perselisihan dengan Yanis. Mira mulai melihat pola. Sebagian besar masalah yang terjadi pada grup Yan dalam beberapa bulan terakhir berkaitan dengan sebuah perusahaan baru bernama Innovate Global, sebuah perusahaan yang didirikan oleh seseorang yang namanya ia kenal dengan baik dari catatan keluarga, yaitu Liam. Liam telah melakukan langkah-langkah agresif untuk mengambil alih proyek-proyek penting Yanis, dan ia telah berhasil memanfaatkan ketidakhadiran Yanis untuk memperkuat posisinya. Suatu sore, saat Mira sedang meneliti di internet, ia menerima pesan terenkripsi dari Tuan Chen. Pesan itu hanya berisi serangkaian angka, 1515221205521141431141431141415141515 Mira, yang telah dilatih untuk berkomunikasi dengan kode-kode rahasia, segera menyadari bahwa ini adalah sandi abjad angka. Ia dengan cepat menguraikannya. November 10. Jantungnya berdebar kencang. Hari ini adalah awal bulan November. Pesan itu adalah peringatan. Di hari-hari berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Seseorang mencoba mengirimkan paket berisi racun melalui kurir palsu. Mira,
yang sudah mencurigai setiap orang yang mendekati villa, menolak paket itu dengan alasan, tidak ada yang memesannya. Kurir itu pergi dengan wajah kesal, tetapi Mira tahu ia akan kembali. Ketakutannya terbukti benar ketika malam itu. Ia menemukan jejak-jejak sepatu bot di tanah basah di luar jendela kamar Yanis. Seseorang telah mencoba masuk, tetapi gagal karena semua jendela telah dikunci dengan hati-hati. Mira harus memikirkan strategi baru. Ia tidak bisa terus-menerus bertahan. Ia menyadari bahwa musuh-musuhnya mungkin berada di dalam villa. Ia mulai menguji orang-orang yang bekerja di sana, koki, tukang kebun, dan staf kebersihan. Ia mulai menyajikan makanan yang sama kepada Yanis dan dirinya sendiri, memastikan bahwa makanan itu tidak mengandung racun. Ia juga menyembunyikan semua obat-obatan Yanis di tempat yang hanya ia yang tahu. Pada suatu malam yang mengerikan, listrik di seluruh villa tiba-tiba padam. Suara bising dari mesin ventilator Yanis berhenti. Jantung Mira nyaris copot. Ia berlari ke panel listrik, tetapi panel itu telah dirusak. Ia menyadari ini bukan pemadaman listrik biasa. Ini adalah serangan yang terencana. Dengan panik, ia mencari generator darurat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia berhasil menyalakan generator. Lampu-lampu berkedip, dan mesin ventilator Yanis mulai mendengung lagi. Mira ambruk ke lantai, gemetar. Ia tahu ia hampir kehilangan Yanis. Keesokan paginya, ia menanyai semua staf villa, tetapi mereka semua bersumpah tidak tahu apa-apa. Mira tahu ada yang berbohong. Ia memperhatikan tukang kebun, seorang pria tua yang tampaknya tidak berbahaya. Ia melihat tangannya gemetar saat ia memegang cangkul, dan ia melihat tatapan cemas di matanya. Mira mengikutinya secara rahasia. Ia melihat pria itu berkomunikasi melalui ponsel rahasia, menggunakan kata-kata sandi. Mira berhasil merekam percakapan itu. Dalam rekaman itu, ia mendengar pria itu melaporkan, "Kami gagal." Gadis itu terlalu cerdas. Dan kemudian, ia mendengar sebuah nama, Liam. Mira tidak punya pilihan lain. Ia harus berani. Ia menyalin rekaman itu ke USB drive dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Ia menghubungi Tuan Chen dan memberitahunya tentang rekaman itu. Tuan Chen terkejut. "Saya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya," katanya dengan suara tegang. Mira merasakan kekhawatiran yang sama. Ia tahu bahwa rekaman ini adalah bukti yang kuat, tetapi juga bisa menjadi hukuman mati baginya. Mira kembali ke kamar Yanis. Ia duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Yanis," bisiknya, "aku tahu siapa yang melakukannya. Aku punya buktinya." Ia merasakan tangan Yanis gemetar, dan ia melihat bibirnya sedikit bergerak. Ia tidak tahu apakah itu adalah imajinasinya, tetapi ia merasa bahwa Yanis sedang mendengarkan. "Aku akan menjatuhkannya, Yanis," katanya dengan suara tegas. "Aku berjanji, aku akan memastikan mereka membayar atas apa yang mereka lakukan." Dan saat ia mengucapkan kata-kata itu, ia tidak lagi merasa takut. Ia dipenuhi dengan kemarahan. Kemarahan atas ketidakadilan yang menimpa Yanis, dan kemarahan atas bahaya yang mereka hadapi. Ia siap untuk bertarung. Malam itu, villa itu diselimuti oleh keheningan yang mencekam, seolah-olah alam sendiri menahan napasnya. Tuan Chen, yang biasanya tenang, menelepon Mira dengan suara panik. "Mira, mereka akan menyerang," bisiknya. "Saya mendapat informasi dari sumber terpercaya. Ini adalah serangan besar. Mereka akan mencoba menyusup ke villa dari segala arah." "Lari, Mira, lari." "Saya tidak akan lari," jawab Mira. Suaranya tenang dan mantap, meskipun hatinya berdebar kencang. "Yanis ada di sini. Saya akan melindunginya." Tuan Chen terdiam sejenak, lalu terdengar helaan napas berat. "Kamu sangat berani, Mira. Semoga berhasil. Saya akan mencoba mengirim bantuan secepat mungkin, tetapi saya tidak yakin bisa sampai tepat waktu." Sambungan terputus. Mira menggigit bibir. Ia tahu ia sendirian. Ia tidak bisa mengandalkan siapapun. Ia harus bertindak.
Ia memeriksa setiap pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci. Ia memindahkan semua furnitur berat di depan pintu masuk. Ia bahkan mengambil beberapa panci dan wajan dari dapur dan meletakkannya di lantai di depan pintu, berharap suaranya bisa memberinya peringatan jika seseorang berhasil masuk. Ia tahu ini tindakan yang putus asa, tetapi ia harus melakukan sesuatu. Ia kembali ke kamar Yanis dan menatapnya. Wajahnya yang damai, tak bergerak, membuatnya merasa sedih. Ia tidak bisa membiarkan pria ini, yang telah menderita begitu banyak, mati di tangannya. Ia harus melindunginya. Ia mulai menyusun rencana. Jika mereka berhasil masuk, ia akan menyembunyikan Yanis di ruangan rahasia di bawah tanah yang hanya ia yang tahu. Ia harus memindahkan Yanis, sebuah tugas yang sulit karena beratnya. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia harus melakukannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ledakan dari luar. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah ledakan kecil, tetapi cukup untuk membuat villa bergetar. Lampu-lampu berkedip dan mati. Seseorang telah memotong aliran listrik utama lagi. Mira berlari ke panel listrik, tetapi kali ini, panel itu hancur. Ia tidak bisa menggunakan generator. Seseorang telah mengantisipasi langkahnya. Ia kembali ke kamar Yanis. Monitor denyut jantung berkedip-kedip. Mesin ventilator mengeluarkan suara peringatan yang nyaring. Mira mematikan semua mesin, yang berisiko fatal, tetapi ia tahu ia harus melakukannya. Ia tidak ingin suara-suara itu menarik perhatian para penyusup. Ia hanya bisa mengandalkan denyut jantungnya sendiri untuk mengukur denyut jantung Yanis. Ia meletakkan jarinya di pergelangan tangan Yanis. Denyut nadinya lemah, tetapi masih ada. Ia merasakan kelegaan yang besar. Ia mendengar suara retakan di pintu depan. Para penyusup telah masuk. Mira tidak punya banyak waktu. Ia harus memindahkan Yanis. Ia mendorong tempat tidurnya, berusaha memindahkannya ke ruangan rahasia. Itu adalah perjuangan yang sulit. Yanis terlalu berat. Ia terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Ia harus melakukannya. Ia harus. Sebuah pecahan kaca dari jendela kamar sebelah jatuh, dan ia mendengar suara-suara langkah kaki yang mendekat. Ia menyeret tempat tidur itu dengan sekuat tenaga. Ia merasa otot-ototnya menjerit kesakitan, tetapi ia tidak menyerah. Ia melihat ke wajah Yanis, dan ia merasakan tekad yang membara dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, bisiknya. Ia berhasil menyeret tempat tidur itu ke pintu rahasia. Ia menekan tombol rahasia, dan sebuah pintu di dinding terbuka. Ia mendorong tempat tidur itu masuk ke dalam ruangan rahasia, dan pintu itu tertutup dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Tepat saat pintu itu tertutup, pintu kamarnya terbuka dengan ledakan keras. 3 pria besar berpakaian hitam, membawa senjata, masuk ke dalam ruangan. Di mana dia? Salah satu dari mereka menggeram. Mira berdiri di tengah ruangan yang gelap dan berantakan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Pria-pria itu mencarinya, membalikan setiap lemari dan laci, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Pasti ada jalan lain, kata salah satu dari mereka. Liam tidak akan senang jika kita kembali dengan tangan kosong. Mereka melihat ke arah Mira, yang berdiri di tengah ruangan, tenang dan berani. Mereka mendekatinya, dan salah satu dari mereka memegang tangannya. Katakan di mana dia, gadis. Katanya dengan suara mengancam. Jika tidak, kami akan melukaimu. Mira menatapnya. Matanya penuh dengan kemarahan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Pria itu mengangkat tangannya, siap untuk memukulnya, ketika tiba-tiba, sebuah suara yang dalam dan serak terdengar dari belakangnya. Hentikan! Pria-pria itu membeku. Mereka berbalik, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Mira, yang terkejut, melihat ke arah pintu rahasia. Ia melihat Yanis berdiri di sana, dengan pakaian yang berantakan, dan wajahnya masih pucat, tetapi matanya terbuka. Matanya yang coklat gelap, yang selama ini tertutup, kini menatap lurus ke arah para pria itu. Yanis telah sadar. Ia telah mendengar suara-suara itu. Ia telah melihat Mira diserang. Ia telah kembali.
Pria-pria itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melihat ke arah satu sama lain. Tiba-tiba, Yanis berbicara lagi. Kalian telah gagal. Sekarang, pergilah. Suaranya lemah, tetapi penuh dengan otoritas. Pria-pria itu, yang terkejut dan ketakutan, berlari keluar dari ruangan. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang mereka pikir telah mati akan kembali. Mereka tidak ingin menghadapi Yanis yang telah kembali dari kematian. Mira, yang masih terkejut, menatap Yanis. Kamu bangun. Katanya, suaranya bergetar. Yanis tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya dengan pandangan yang dalam. Ia mendekatinya, dan ia jatuh ke lututnya. Mira dengan cepat memeluknya. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia telah berhasil. Ia telah melindunginya. Ia tidak bisa menahan air mata yang mengalir di pipinya. Kamu kembali, bisiknya. Kamu kembali. Yanis membalas pelukannya, dan Mira merasakan detak jantungnya yang lemah, tetapi masih ada, yang menandakan bahwa ia hidup, bahwa ia kembali. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu, tetapi kali ini, keheningan itu berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang penuh dengan kelegaan dan keajaiban. Yanis, yang perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya, menatap Mira. Wajahnya yang pucat masih menunjukkan sisa-sisa trauma, tetapi di matanya, ada kehidupan yang tidak pernah dilihat Mira sebelumnya. Matanya yang coklat gelap kini bersinar dengan kecerdasan yang tajam, mencerminkan sosok yang pernah menjadi jenius bisnis yang ditakuti. Mira memeluknya dengan erat. Air matanya membasahi kemeja Yanis. Aku tidak bisa mempercayainya. Bisiknya. Suaranya pecah. Kamu benar-benar bangun. Yanis membalas pelukannya dengan lemah. Tangannya gemetar. Aku mendengarmu, katanya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Aku mendengar semuanya. Mira melepaskan pelukan, menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Yanis mencoba tersenyum. Saat aku koma, aku tidak benar-benar tidak sadar. Aku bisa mendengar, merasakan, dan bahkan berpikir. Tetapi aku tidak bisa bergerak. Ini adalah locked-in syndrome, katanya, menggunakan istilah medis. Aku bisa melihatmu, Mira. Aku mendengar setiap kata yang kau ucapkan, setiap buku yang kau bacakan. Aku merasakan setiap sentuhanmu. Setiap kali kau membersihkan lukaku, aku mendengar lagu-lagu yang kau nyanyikan. Mira terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Yanis sadar selama ini. Jadi kamu tahu? Yanis mengangguk. Aku tahu segalanya. Aku tahu tentang Liam, tentang pengkhianatan, dan tentang semua orang yang mencoba menyakitiku. Aku tahu kau sendirian. Kau melindungi aku saat tidak ada orang lain yang melakukannya. Kau adalah satu-satunya yang setia. Ia menatap mata Mira, dan Mira melihat rasa terima kasih yang mendalam di matanya. Kau adalah perisai bagiku, Mira, bisiknya. Kau menyelamatkan hidupku. Mira, yang tidak terbiasa dengan pujian seperti itu, tersipu malu. Ia tidak pernah berpikir ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya melakukan tugasnya sebagai perawat. Namun, Yanis melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia melihat keberanian, ketulusan, dan pengorbanan yang dalam. Ia melihat seorang wanita yang menempatkan hidup orang lain di atas hidupnya sendiri. Yanis kemudian meraih tangannya. Mira, aku tidak bisa berada di sini lebih lama, katanya. Kita harus pergi. Tuan Chen dalam bahaya. Mira mengangguk, menyadari bahwa ia benar. Tuan Chen telah mengambil risiko besar untuk melindungi mereka, dan sekarang, ia menjadi target utama Liam. Kita harus menemukannya, kata Mira. Dia adalah satu-satunya sekutu kita. Yanis mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar. Ia telah terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan, dan otot-ototnya telah melemah. Ia hampir jatuh, tetapi Mira dengan cepat menopangnya. Ia melihat kelelahan di wajah Yanis, tetapi ia juga melihat tekad yang membara di matanya.
Aku akan membantumu, katanya. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Mira membantu Yanis berjalan. Yanis, yang dulunya adalah pria yang kuat dan gagah, sekarang membutuhkan bantuan seorang wanita kecil untuk berdiri. Namun, ia tidak merasa malu. Ia hanya merasa bersyukur. Ia bersyukur memiliki Mira di sisinya. Saat mereka berjalan, Yanis berbicara lagi. Mira, aku harus mengakui sesuatu padamu. Ia berhenti dan menatapnya. Selama aku koma, kau adalah cahaya bagiku. Kau adalah satu-satunya harapan yang aku miliki. Dan aku jatuh cinta padamu. Mira terkejut. Ia tidak pernah membayangkan Yanis akan mengatakan hal seperti itu. Ia selalu menganggap hubungan mereka sebagai hubungan profesional. Ia adalah pasien, dan ia adalah perawat. Namun, ia menyadari bahwa selama berbulan-bulan, ia juga telah mengembangkan perasaan terhadap Yanis. Ia telah melihat pria yang terluka, pria yang kesepian, dan ia jatuh cinta pada jiwanya. Mira tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya dengan air mata di matanya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yanis tersenyum. Kau tidak harus menjawab sekarang, katanya. Yang aku tahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau adalah rumahku, Mira. Kata-kata itu menyentuh hati Mira. Ia tidak pernah memiliki rumah, tidak pernah memiliki seseorang yang peduli padanya seperti Yanis. Ia tidak pernah memiliki seseorang yang melihatnya sebagai seorang manusia, bukan hanya perawat atau anak yang miskin. Yanis melihatnya sebagai Mira. Mereka akhirnya sampai di sebuah mobil yang tersembunyi di dalam garasi bawah tanah. Yanis, dengan bantuan Mira, berhasil masuk ke dalam mobil. Ia memasukkan kunci mobil ke dalam kunci kontak, dan mobil itu menyala. Ia menatap Mira. Wajahnya dipenuhi dengan tekad yang baru. Sekarang, kita harus menemukan Tuan Chen, katanya. Dan setelah itu, aku akan menjatuhkan Liam. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Mira mengangguk, duduk di sampingnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu apakah mereka akan berhasil. Tetapi satu hal yang ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Yanis, dan bersama-sama, mereka akan menghadapi setiap bahaya yang menghadang. Malam itu, mobil sport Yanis meluncur di jalanan kota yang basah oleh hujan. Mesinnya meraung dengan kekuatan yang baru. Yanis, dengan satu tangan di kemudi dan tangan lainnya memegang tangan Mira, mengemudi dengan kecepatan yang membahayakan. Mira, yang duduk di sampingnya, tidak merasa takut. Ia merasa aman. Kehadiran Yanis di sampingnya adalah kekuatan yang ia butuhkan. Ia melihat ke wajah Yanis, dan ia melihat seorang pria yang telah berubah. Pria yang telah mati dan kembali, kini dipenuhi dengan tekad yang membara untuk membalas dendam. Kita akan kemana? Tanya Mira, suaranya pelan. Ke apartemen Tuan Chen, jawab Yanis. Matanya menatap tajam ke depan. Dia pasti tahu lebih banyak dari apa yang dia katakan. Liam akan memburunya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam dari belakang mulai mengejar mereka. Jantung Mira berdebar kencang. Mereka tahu kita ada di sini, bisiknya. Yanis tersenyum sinis. Mereka tidak akan bisa menangkap kita. Ia menginjak pedal gas, dan mobilnya melaju lebih cepat, memotong jalan, melewati lampu merah, dan menghindari mobil-mobil lain dengan mudah. Ia tidak hanya mengemudi, ia menari dengan mobilnya. Keterampilan mengemudinya yang legendaris, yang dulunya hanya untuk kesenangan, kini digunakan untuk bertahan hidup. Mereka berhasil menyingkirkan para pengejar. Yanis memarkir mobilnya di sebuah gang kecil, dan mereka berdua keluar. Udara dingin dan lembab, dan aroma bensin memenuhi udara. Yanis melihat ke arah Mira, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Mira mengangguk. Aku baik-baik saja. Mereka berjalan kaki, menyusup ke jalan-jalan sempit, dan akhirnya sampai di sebuah gedung apartemen tua yang kumuh. Mereka menemukan Tuan Chen di dalam sebuah apartemen kecil. Pria tua itu terbaring di sofa. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar.
Liam menyuruh orang-orangnya untuk menyiksaku. Katanya dengan suara lemah. Dia ingin tahu di mana kamu. Tuan Chen melihat Yanis. Matanya melebar. Tuan muda Yanis, kamu sudah bangun. Yanis berlutut di sampingnya, memegang tangannya. Aku di sini, Tuan Chen. Jangan khawatir. Ia melihat luka-luka di wajah Tuan Chen, dan ia merasakan kemarahan yang membara. Liam bajingan itu. Geramnya. Yanis meminta Mira untuk merawat luka-luka Tuan Chen, dan Mira dengan sigap mengambil kotak P3K dari tasnya. Ia membersihkan luka-luka Tuan Chen dengan hati-hati dan membalutnya. Setelah Tuan Chen merasa lebih baik, ia menjelaskan semuanya. Liam telah mengambil alih semua asetmu. Dia telah mengganti semua orang setia dengan orang-orangnya. Dia bahkan telah memanipulasi dewan direksi. Dia telah mengubah grup Yan menjadi miliknya. Tuan Chen mengeluarkan sebuah tablet. Ini adalah bukti yang aku berhasil kumpulkan, katanya. Semua bukti ini ada di sini. Yanis mengambil tablet itu. Ia melihat ke semua data, laporan, dan rekaman percakapan. Ia melihat bagaimana Liam telah menghancurkan semua yang telah ia bangun. Ia melihat wajah Liam yang tersenyum saat ia mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih grup Yan. Yanis tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap tablet itu. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Kita harus menyerahkan ini ke polisi, kata Mira. Ini adalah bukti yang cukup untuk menjatuhkannya. Yanis menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya. Polisi tidak akan bisa melakukan apa-apa. Liam memiliki koneksi di mana-mana. Jika kita menyerahkan ini ke polisi, dia akan menghancurkan bukti itu, dan kita akan terbunuh. Ia menatap Tuan Chen. Liam harus jatuh dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan padaku. Dari dalam. Ia tersenyum. Senyum yang sama yang ia gunakan saat ia menaklukkan dunia bisnis. Yanis melihat ke arah Mira. Mira, kau adalah perisai bagiku. Kau adalah cahaya bagiku. Sekarang, aku membutuhkanmu untuk menjadi pedangku. Maukah kau bergabung denganku dalam pertempuran ini? Mira tidak ragu. Ia mengangguk. Aku akan melakukan apapun untukmu, katanya. Kita akan menghadapi ini bersama. Yanis berdiri, menatap tablet itu, dan ia merasakan kekuatannya kembali. Ia adalah Yanis, sang ahli waris. Ia tidak lagi lemah dan tidak berdaya. Ia telah kembali, dan ia siap untuk bertarung. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dan ia akan memastikan Liam membayar atas apa yang telah ia lakukan. Kehadiran Yanis yang kembali hidup menyuntikkan energi baru ke dalam hati Mira dan Tuan Chen. Malam itu, di apartemen Tuan Chen yang sempit dan berbau apek, mereka bertiga menyusun rencana. Yanis, meskipun masih lemah, duduk di sofa. Tangannya sibuk membolak-balik tablet. Kita tidak punya banyak waktu, katanya. Suaranya kini kembali normal. Penuh dengan otoritas. Liam tahu aku hidup. Dia akan mengirim semua orangnya untuk mencari kita. Kita harus bergerak cepat dan cerdas. Rencana Yanis adalah untuk tidak menyerang secara langsung, tetapi untuk memukul Liam di tempat yang paling ia pedulikan, reputasi dan kekuasaannya di grup Yan. Liam adalah serigala dalam bulu domba, katanya. Dia mendapatkan kepercayaan dewan direksi dengan memanipulasi mereka. Kita akan menggunakan bukti ini untuk membongkar kebohongannya dan mengembalikan kekuasaanku. Tugas pertama mereka adalah menemukan tempat persembunyian baru yang lebih aman. Mira, dengan pengetahuannya tentang kota, menyarankan sebuah rumah tua di pinggiran kota yang dulunya milik keluarga temannya. Rumah itu tersembunyi dengan baik dan jarang dikunjungi. Mereka harus tinggal di sana dan Yanis harus memulihkan diri. Selama berbulan-bulan, otot-otot Yanis telah melemah. Ia membutuhkan terapi fisik yang intensif, dan Mira, sebagai perawatnya, adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan latihan yang melelahkan. Mira membantu Yanis berjalan, memijat otot-ototnya, dan mendorongnya untuk melakukan latihan kecil. Setiap malam, setelah Yanis tertidur, Mira akan begadang, menganalisis data di tablet.
Ia membantu Yanis membuat dokumen dan laporan yang menguraikan setiap langkah kebohongan Liam. Liam telah memalsukan laporan keuangan, memindahkan dana ke rekening luar negeri, dan bahkan menandatangani kontrak-kontrak yang merugikan perusahaan demi keuntungan pribadinya. Pada suatu malam, saat Yanis sedang melakukan latihan fisiknya, ia merasakan sakit yang tak tertahankan di kakinya. Ia ambruk ke lantai, wajahnya pucat. Mira berlari ke arahnya, cemas. "Yanis, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Yanis menggenggam tangan Mira, matanya menunjukkan rasa sakit, tetapi ia menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Ini hanya ototku. Aku harus terbiasa dengan ini." Mira membantunya berdiri. Ia tahu bahwa perjuangan mereka tidak hanya melawan Liam, tetapi juga melawan waktu. Di tempat lain, Liam menjadi semakin paranoid. Ia tidak bisa menemukan Yanis dan Tuan Chen. Di mana mereka? Geramnya pada anak buahnya. Mereka tidak mungkin menghilang begitu saja. Cari mereka. Cari di setiap sudut kota. Liam mulai merasa cemas. Ia tahu bahwa jika Yanis kembali, ia akan kehilangan segalanya. Rencana Yanis akhirnya memasuki tahap kedua. Melalui Tuan Chen, yang sekarang berada di tempat yang lebih aman, mereka menghubungi seorang anggota dewan direksi yang setia kepada Yanis, Tuan Liu. Tuan Liu adalah seorang pria tua yang jujur, dan ia telah lama mencurigai Liam. Ia bertemu dengan Tuan Chen di sebuah kafe tersembunyi, dan Tuan Chen memberinya sebuah USB drive berisi beberapa bukti awal yang telah disiapkan Yanis dan Mira. Tuan Liu terkejut melihat bukti itu. Ia melihat bagaimana Liam telah memanipulasi dewan direksi, dan bagaimana ia telah menggunakan kekuasaan Yanis untuk keuntungannya sendiri. Tuan Liu, yang dipenuhi dengan kemarahan, mengatakan, Liam telah menyinggung banyak orang di dewan. Dia telah membuat janji-janji palsu dan memeras orang-orang. Jika mereka tahu bahwa Yanis telah kembali, mereka akan memihak padanya. Yanis tersenyum saat mendengar kabar itu. Ia tahu bahwa Tuan Liu akan menjadi sekutu yang sangat berharga. Ia kemudian meminta Mira untuk menulis sebuah artikel anonim tentang skandal di grup Yan, menggunakan data yang ada di tablet. Mira menulis artikel itu dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada jejak yang bisa mengarah pada mereka. Artikel itu tidak menyebut nama Liam, tetapi memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas tentang korupsi dan manipulasi yang terjadi. Keesokan harinya, artikel itu dipublikasikan di sebuah surat kabar bisnis terkenal. Berita itu menyebar seperti api. Dewan direksi panik. Mereka memanggil Liam untuk pertemuan mendesak, menuntut penjelasan. Liam yang terkejut, mencoba menenangkan mereka, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama Yanis. Ini adalah peringatan, sebuah deklarasi perang. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia telah kembali. Ia telah memulai pertempuran. Artikel anonim yang diterbitkan di surat kabar bisnis itu menjadi bom waktu. Liam, di kantornya yang mewah di puncak gedung grup Yan, melemparkan koran itu ke meja. Wajahnya merah padam karena amarah. Siapa yang menulis ini? Geramnya pada asistennya. Cari tahu siapa yang membocorkan informasi ini. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan yang terencana, dan ia tahu hanya ada satu orang yang mampu melakukannya, Yanis. Kegelisahan mulai merayap di kalangan dewan direksi. Mereka memanggil Liam untuk rapat darurat, menuntut penjelasan tentang tuduhan yang beredar. Ruang rapat yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan bisik-bisik dan tatapan curiga. Liam, yang biasanya sombong, kini tampak tegang. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa semua tuduhan itu adalah palsu, bahwa itu adalah kampanye kotor dari rival mereka. Aku telah bekerja siang dan malam untuk grup Yan, katanya, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. Tuduhan ini tidak berdasar. Mereka hanya ingin menjatuhkan kita. Namun, di antara para anggota dewan, Tuan Liu hanya duduk diam, memandang Liam dengan tatapan penuh penilaian. Ia tahu bahwa Liam berbohong. Ia menunggu waktu yang tepat. Ia tahu bahwa Yanis dan Mira sedang mengawasi, dan ia tahu mereka sedang menunggu. Di tempat persembunyian mereka, Yanis, yang kini jauh lebih kuat, menatap layar laptop.
Ia telah memulihkan diri dengan cepat. Fisiknya mulai kembali. Mira membantunya memoles presentasi yang akan ia berikan kepada Dewan Direksi. Presentasi itu berisi semua bukti yang mereka kumpulkan, laporan keuangan yang dipalsukan, transfer dana ilegal, dan kontrak-kontrak yang mencurigakan. Setiap detail, setiap angka, setiap nama, telah disusun dengan teliti. "Kamu yakin siap?" tanya Mira. Matanya menunjukkan kekhawatiran. "Mereka bisa saja menyerangmu lagi." Yanis tersenyum. Senyum yang sama yang dulunya menawan kini dipenuhi dengan tekad yang dingin. "Mereka tidak akan bisa menghentikanku," katanya. "Aku telah mati sekali. Mira, mereka tidak bisa membunuhku lagi." Ia menoleh ke arahnya, dan matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Kau memberiku hidup kedua. Dan sekarang, aku akan menggunakannya untuk menuntut keadilan." Tuan Chen, melalui telepon, memberitahu mereka bahwa rapat dewan telah dimulai. "Sekaranglah saatnya," bisiknya. Yanis dan Mira, mengenakan pakaian formal, meninggalkan rumah persembunyian mereka. Mereka naik taksi, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Yanis merasa setiap detiknya seperti selamanya. Ia telah menunggu momen ini seumur hidupnya. Momen untuk kembali dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Mereka tiba di lobi grup Yan. Keamanan di sana telah diperketat. Tetapi Yanis dan Mira berhasil menyelinap masuk melalui pintu samping yang jarang digunakan. Mereka naik ke lift pribadi yang hanya digunakan oleh para eksekutif. Ketika lift itu naik, jantung Yanis berdebar kencang. Ia tidak bisa percaya bahwa ia akan kembali ke tempat yang hampir membunuhnya. Pintu lift terbuka. Yanis dan Mira melangkah keluar. Yanis berjalan lurus. Langkahnya tegas dan penuh dengan otoritas. Ia memasuki ruang rapat, dan semua mata tertuju padanya. Liam, yang sedang berdebat dengan Dewan, membeku. Wajahnya yang tegang tiba-tiba menjadi pucat pasi. Ia menatap Yanis, seolah-olah ia melihat hantu. "Yanis?" kata salah satu anggota Dewan, tidak percaya. Yanis, dengan senyum tipis di wajahnya, melirik Liam. Ia menatapnya. Matanya yang dingin dan penuh dendam menusuk ke dalam jiwa Liam. "Sudah waktunya bagiku untuk kembali," katanya. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. Sebuah deklarasi kebangkitan yang akan mengubah segalanya. Ruang rapat yang tadinya dipenuhi ketegangan kini diselimuti keheningan yang mematikan. Wajah anggota dewan, yang semula dipenuhi kebingungan dan kecurigaan, kini berubah menjadi keterkejutan yang nyata. Liam, yang wajahnya tadinya pucat, kini membeku, matanya melebar tak percaya. Ia menatap Yanis, seolah-olah ia melihat hantu yang kembali dari kubur. Yanis tidak menyia-nyiakan waktu. Ia berjalan ke proyektor di tengah ruangan. Dengan satu klik, sebuah presentasi yang telah ia dan Mira persiapkan muncul di layar besar. "Saudara-saudara dewan yang terhormat," mulainya, suaranya tenang, namun penuh kekuatan. "Sudah terlalu lama saya tidak berada di sini. Tetapi, saya telah melihat, dan saya tahu segalanya." Liam, yang menyadari posisinya di ambang kehancuran, berteriak, "Ini semua bohong. Tuduhan yang tidak berdasar. Dia manipulasi kalian." Dan gadis di sampingnya itu, dia hanya perawat murahan yang mencoba menjeratnya. Yanis mengabaikan fitnah itu. Ia menatap Mira, yang berdiri di sampingnya dengan kepala tegak. Ia tahu Mira adalah kekuatan di baliknya, dan ia tidak akan membiarkan Liam menghinanya. Yanis kemudian menekan tombol di laptopnya, dan sebuah grafik muncul di layar. Grafik itu menunjukkan pergerakan dana ilegal dari rekening grup Yan ke rekening luar negeri yang tersembunyi. "Ini adalah buktinya," kata Yanis. "Ini adalah transfer dana ilegal yang Anda lakukan, Tuan Liam, untuk keuntungan pribadi Anda." Ruangan itu dipenuhi bisik-bisik, dan wajah anggota dewan berubah menjadi marah. Mereka tidak hanya marah karena mereka telah ditipu, tetapi juga karena mereka telah diancam dan dimanipulasi oleh Liam. Liam tidak bisa membela diri. Semua bukti itu terlalu kuat. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Tuan Liu, yang telah menunggu saat ini, menghalangi jalannya.
Kemana Anda akan pergi, Tuan Liam? Katanya. Waktunya sudah habis. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. 2 orang polisi masuk. Kami menerima laporan tentang aktivitas ilegal di sini, kata salah satu dari mereka. Kami harus menahan Tuan Liam atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan. Liam menatap Yanis dengan mata yang dipenuhi kebencian. Ini belum berakhir. Yanis, geramnya. Aku akan kembali. Yanis hanya tersenyum. Aku akan menunggumu, katanya. Setelah Liam dibawa pergi, Yanis merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia menoleh ke arah Mira. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia meraih tangannya. Kita berhasil, bisiknya. Dewan direksi kemudian mengadakan pertemuan informal. Mereka setuju untuk mengembalikan Yanis ke posisinya sebagai CEO. Yanis tidak hanya mengambil kembali tahtanya, tetapi ia juga memulihkan kepercayaan para anggota dewan. Ia telah kembali, dan ia telah kembali sebagai pahlawan. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran dan keadilan selalu menang pada akhirnya. Kemenangan Yanis di ruang rapat adalah berita utama di seluruh negara. Media memuji kembalinya sang ahli waris, menjulukinya sebagai pahlawan yang kembali dari kematian. Liam ditangkap dan asetnya dibekukan, menunggu investigasi lebih lanjut. Bagi Yanis, kemenangan ini terasa hampa. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan yang ia harapkan. Apa yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Selama ini, hidupnya berputar di sekitar grup Yan, dan sekarang setelah ia kembali, ia menyadari bahwa ia merindukan sesuatu yang lebih penting. Ia merindukan Mira. Mira, di sisi lain, merasa sangat lega. Ia tidak lagi harus hidup dalam ketakutan. Ia tidak lagi harus khawatir tentang ayahnya. Yanis telah memberinya cek besar sebagai tanda terima kasih. Lebih dari yang ia butuhkan untuk membayar semua hutangnya. Ia telah memulai hidup baru. Sebuah kehidupan yang bebas dari kemiskinan dan ketidakpastian. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merindukan kebersamaannya dengan Yanis. Ia merindukan percakapan mereka di malam hari. Ia merindukan saat-saat ia merawatnya. Ia telah jatuh cinta pada Yanis. Dan ia tahu ia tidak bisa melupakannya. Yanis, di kantornya yang mewah, menatap foto Mira di layar ponselnya. Ia merindukannya. Ia merindukan kejujurannya, ketulusannya, dan keberaniannya. Ia merindukan cahaya yang ia bawa ke dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya jatuh cinta pada Mira, tetapi ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Mira. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Mira. Mira, yang sedang berjalan di taman, melihat nama Yanis di layar ponselnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat teleponnya. "Halo." "Mira," kata Yanis. Suaranya dipenuhi dengan kerinduan. "Bisakah kau menemuiku?" Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, jauh dari keramaian media. Mira, yang mengenakan pakaian sederhana, duduk di depan Yanis. Ia melihat bahwa Yanis telah kembali menjadi Yanis yang dulu, dengan pakaian formal dan rambut yang rapi. Tetapi di matanya, ia melihat Yanis yang ia kenal, Yanis yang rapuh dan kesepian. Aku merindukanmu," kata Yanis. Suaranya pelan. "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku tidak bisa hidup tanpa dirimu." Mira tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya. Matanya dipenuhi dengan air mata. "Aku merindukan cara kau berbicara denganku saat aku koma," katanya. "Aku merindukan suaramu. Aku merindukan sentuhanmu. Aku merindukan segalanya tentang dirimu. Aku tahu aku telah mengatakan padamu bahwa aku mencintaimu, tetapi aku belum pernah bertanya padamu, Mira, apakah kau mencintaiku?" Mira tidak bisa menahan air matanya. "Ya," bisiknya. "Ya, aku mencintaimu, Yanis. Aku mencintaimu dari saat pertama kali aku melihatmu." Yanis tersenyum, senyum yang begitu tulus, begitu nyata. Ia meraih tangan Mira di atas meja. "Kalau begitu, menikahlah denganku, Mira," katanya. "Berikan aku kesempatan untuk mencintaimu,
untuk menjagamu. Berikan aku kesempatan untuk membalas semua yang telah kau berikan kepadaku. Mira, yang tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menikah dengan seorang pria kaya, seorang ahli waris konglomerat, mengangguk. Ia tidak peduli dengan uang atau kekuasaan Yanis. Ia mencintai pria itu, pria yang ia kenal saat ia tidak berdaya, pria yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa ia akan bahagia bersamanya. Beberapa bulan kemudian, Yanis dan Mira menikah dalam upacara yang sederhana. Mereka tidak mengundang banyak orang. Hanya keluarga dekat dan teman-teman setia, termasuk Tuan Chen dan Tuan Liu. Setelah mereka mengucapkan janji, mereka berdua menatap satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan cinta dan harapan. Yanis, yang dulunya adalah pria yang sombong dan kejam, kini telah menjadi pria yang lebih baik. Ia telah belajar arti cinta, arti pengorbanan, dan arti keluarga. Dan Mira, yang dulunya adalah seorang perawat miskin, kini telah menemukan takdirnya sebagai istri Yanis, sebagai ratu dari sebuah kerajaan bisnis. Ia telah menemukan cintanya, dan ia tahu bahwa ini adalah sebuah awal yang baru. Sebuah awal yang baru untuk mereka berdua, sebuah awal yang baru untuk kisah cinta mereka. Kemenangan Yanis di ruang rapat adalah berita utama di seluruh negara. Media memuji kembalinya sang ahli waris, menjulukinya sebagai pahlawan yang kembali dari kematian. Liam ditangkap dan asetnya dibekukan, menunggu investigasi lebih lanjut. Bagi Yanis, kemenangan ini terasa hampa. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan yang ia harapkan. Apa yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Selama ini, hidupnya berputar di sekitar grup Yan, dan sekarang setelah ia kembali, ia menyadari bahwa ia merindukan sesuatu yang lebih penting. Ia merindukan Mira. Mira, di sisi lain, merasa sangat lega. Ia tidak lagi harus hidup dalam ketakutan. Ia tidak lagi harus khawatir tentang ayahnya. Yanis telah memberinya cek besar sebagai tanda terima kasih, lebih dari yang ia butuhkan untuk membayar semua hutangnya. Ia telah memulai hidup baru, sebuah kehidupan yang bebas dari kemiskinan dan ketidakpastian. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merindukan kebersamaannya dengan Yanis. Ia merindukan percakapan mereka di malam hari. Ia merindukan saat-saat ia merawatnya. Ia telah jatuh cinta pada Yanis, dan ia tahu ia tidak bisa melupakannya. Yanis, di kantornya yang mewah, menatap foto Mira di layar ponselnya. Ia merindukannya. Ia merindukan kejujurannya, ketulusannya, dan keberaniannya. Ia merindukan cahaya yang ia bawa ke dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya jatuh cinta pada Mira, tetapi ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Mira. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Mira. Mira, yang sedang berjalan di taman, melihat nama Yanis di layar ponselnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat teleponnya. "Halo." "Mira," kata Yanis. Suaranya dipenuhi dengan kerinduan. "Bisakah kau menemuiku?" Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, jauh dari keramaian media. Mira, yang mengenakan pakaian sederhana, duduk di depan Yanis. Ia melihat bahwa Yanis telah kembali menjadi Yanis yang dulu, dengan pakaian formal dan rambut yang rapi. Tetapi di matanya, ia melihat Yanis yang ia kenal, Yanis yang rapuh dan kesepian. Aku merindukanmu," kata Yanis, suaranya pelan. "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku tidak bisa hidup tanpa dirimu." Mira tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya. Matanya dipenuhi dengan air mata. "Aku merindukan cara kau berbicara denganku saat aku koma," katanya. "Aku merindukan suaramu. Aku merindukan sentuhanmu. Aku merindukan segalanya tentang dirimu. Aku tahu aku telah mengatakan padamu bahwa aku mencintaimu, tetapi aku belum pernah bertanya padamu, Mira, apakah kau mencintaiku?" Mira tidak bisa menahan air matanya. "Ya," bisiknya. "Ya, aku mencintaimu, Yanis. Aku mencintaimu dari saat pertama kali aku melihatmu." Yanis tersenyum, senyum yang begitu tulus, begitu nyata.
Ia meraih tangan Mira di atas meja. "Kalau begitu, menikahlah denganku, Mira," katanya. "Berikan aku kesempatan untuk mencintaimu, untuk menjagamu. Berikan aku kesempatan untuk membalas semua yang telah kau berikan kepadaku." Mira, yang tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menikah dengan seorang pria kaya, seorang ahli waris konglomerat, mengangguk. Ia tidak peduli dengan uang atau kekuasaan Yanis. Ia mencintai pria itu, pria yang ia kenal saat ia tidak berdaya, pria yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa ia akan bahagia bersamanya. Beberapa bulan kemudian, Yanis dan Mira menikah dalam upacara yang sederhana. Mereka tidak mengundang banyak orang. Hanya keluarga dekat dan teman-teman setia, termasuk Tuan Chen dan Tuan Liu. Setelah mereka mengucapkan janji, mereka berdua menatap satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan cinta dan harapan. Yanis, yang dulunya adalah pria yang sombong dan kejam, kini telah menjadi pria yang lebih baik. Ia telah belajar arti cinta, arti pengorbanan, dan arti keluarga. Dan Mira, yang dulunya adalah seorang perawat miskin, kini telah menemukan takdirnya sebagai istri Yanis, sebagai ratu dari sebuah kerajaan bisnis. Ia telah menemukan cintanya, dan ia tahu bahwa ini adalah sebuah awal yang baru. Sebuah awal yang baru untuk mereka berdua. Sebuah awal yang baru untuk kisah cinta mereka. Kehidupan setelah pernikahan adalah sebuah penyesuaian besar bagi keduanya. Yanis, yang kini kembali menjabat sebagai CEO Grup Yan, disibukkan dengan pekerjaan. Ia harus memulihkan reputasi perusahaan, membangun kembali kepercayaan dewan direksi, dan memperbaiki semua kerusakan yang disebabkan oleh Liam. Malam-malam yang dulu mereka habiskan untuk menyusun strategi, kini dipenuhi dengan rapat, laporan, dan keputusan bisnis yang berat. Yanis sering pulang larut malam, lelah dan stres. Mira, di sisi lain, harus menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Ia sekarang tinggal di sebuah villa mewah, dikelilingi oleh pelayan dan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, ia merasa seperti seekor ikan di luar air. Ia harus menghadiri acara-acara sosial yang glamor, bertemu dengan para wanita kaya yang ramah di depan, tetapi penuh dengan penilaian di belakang. Mereka membicarakan tentang desainer mahal, pesta-pesta eksklusif, dan hal-hal lain yang Mira tidak tahu. Ia merindukan kesederhanaan hidupnya yang dulu. Ia merindukan saat-saat ia merawat Yanis, saat ia merasa berguna dan dicintai karena dirinya sendiri. Suatu malam, Yanis pulang dari kantor. Ia melihat Mira duduk sendirian di taman, menatap bintang-bintang. Ia mendekatinya, dan ia melihat kesedihan di matanya. "Ada apa, sayang?" tanyanya, suaranya lembut. Mira tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya. Yanis, yang lelah dan stres, salah mengartikan diamnya Mira. "Aku tahu kau merindukan perhatianku," katanya. "Tapi aku sibuk. Aku harus bekerja keras untuk perusahaan." Mira terkejut. "Aku tidak pernah memintamu untuk mengorbankan pekerjaanmu," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya merasa kesepian." Yanis, yang menyadari kesalahannya, memeluk Mira. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku telah melupakanmu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sampai-sampai aku melupakan apa yang paling penting." Ia mencium kening Mira. "Kau adalah duniaku, Mira. Tanpa dirimu, aku tidak akan pernah bisa sampai di sini." Tiba-tiba, Yanis menerima telepon. Itu adalah Tuan Chen. "Tuan muda," katanya, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. "Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Aset-aset kita di Eropa dibekukan. Seseorang mencoba mengambilnya. Kami pikir ini adalah pekerjaan dari sebuah perusahaan rahasia yang bernama Eclipse International." Yanis mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar nama itu. "Siapa mereka?" tanyanya. "Kami tidak tahu," jawab Tuan Chen. "Mereka tidak memiliki rekam jejak. Mereka hanya muncul dari udara." Mira, yang telah mendengar percakapan itu, mendekati Yanis. Ia melihat ketegangan di wajahnya. Ia tahu bahwa ini adalah sebuah badai baru yang akan datang.
Ia tahu bahwa mereka harus menghadapinya bersama-sama. Yanis, katanya dengan suara tegas, kita akan menghadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Kita adalah tim, ingat. Yanis menatap mata Mira, dan ia melihat keberanian yang sama yang ia lihat di villa yang terpencil. Ia tersenyum. Ia tahu Mira benar. Mereka telah berhasil melewati satu badai, dan mereka akan berhasil melewati badai berikutnya. Ya, katanya, kita adalah tim. Kabar tentang pembekuan aset di Eropa mengejutkan Yanis. Ia dan Mira segera kembali ke kantor Yanis di grup Yan. Ruangan itu diselimuti suasana tegang. Yanis, Tuan Chen, dan seorang ahli forensik digital yang sangat terpercaya, Nona Lin, bekerja sepanjang malam, mencoba mencari tahu siapa di balik Eclipse International. Mereka sangat profesional, kata Nona Lin. Matanya menatap tajam ke layar komputernya. Semua jejak yang mereka tinggalkan adalah palsu. Tidak ada perusahaan, tidak ada direktur, tidak ada alamat. Ini seperti perusahaan hantu. Yanis mengangguk. Itu berarti mereka tidak ingin kita menemukan mereka. Ini bukan serangan finansial. Ini adalah serangan pribadi. Ia melihat ke arah Tuan Chen. Tuan Chen, selidiki setiap koneksi yang mungkin terkait dengan perusahaan-perusahaan yang pernah kita lawan di masa lalu. Siapa saja yang memiliki dendam yang cukup besar untuk melakukan ini? Dilisensikan oleh Google. Yanis mencurigai bahwa Eclipse International mungkin merupakan kedok bagi seseorang yang memiliki dendam pribadi terhadapnya, dan kecurigaan pertamanya mengarah pada Liam. Namun, Liam masih berada di penjara, dan semua komunikasinya telah diputus. Yanis tahu bahwa ia tidak bisa bertindak sendiri. Ia memanggil Mira ke kantornya. Mira, yang kini telah menjadi orang kepercayaannya, masuk ke ruangan itu. Ia melihat kelelahan di wajah Yanis, dan ia tahu ia harus membantunya. Mira, kata Yanis, aku ingin kau pergi ke Eropa. Aku akan mengirimmu dengan jet pribadi. Aku ingin kau mencari tahu apa yang terjadi di sana. Mira terkejut. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Yanis tersenyum. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Mira, kau memiliki kejujuran dan ketulusan. Itu adalah kualitas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kau akan menjadi mataku dan telingaku di sana. Kau harus mencari informasi apapun yang bisa kau temukan tentang Eclipse International. Mira mengangguk. Ia tahu ini adalah tugas yang berbahaya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menolak Yanis. Keesokan harinya, Mira tiba di Paris. Ia segera menghubungi tim lokal Yanis di sana. Mereka menyambutnya, tetapi mereka juga meragukan kemampuannya. Seorang manajer cabang, Tuan Dubois, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Nyonya Yanis, katanya, ini adalah masalah bisnis yang rumit. Apakah Anda yakin bisa menanganinya? Mira tersenyum. Saya tidak akan menanganinya, katanya. Saya hanya akan mengumpulkan informasi untuk suami saya. Dan jika Anda tidak bersedia membantu, saya akan menemukan orang lain. Tuan Dubois terkejut dengan keberanian Mira. Ia tidak pernah mengira bahwa istri seorang ahli waris konglomerat akan seberani ini. Mira memulai penyelidikannya. Ia mengunjungi setiap kantor yang terkait dengan aset yang dibekukan. Ia berbicara dengan para karyawan, dan ia mengumpulkan semua dokumen yang bisa ia temukan. Ia menyadari bahwa Eclipse International telah menuduh grup yang melakukan penggelapan pajak dan pencucian uang, dan tuduhan itu sangat meyakinkan. Setiap bukti yang disajikan oleh Eclipse International adalah palsu, tetapi terlihat begitu nyata sehingga bahkan para pengacara Yanis pun tidak bisa membantahnya. Di tempat lain, Yanis menerima telepon. Itu adalah seorang wanita bernama Elena, seorang reporter investigasi yang terkenal. Aku mendengar bahwa asetmu dibekukan, katanya. Aku telah melacak jejaknya. Aku pikir ini terkait dengan sebuah insiden yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ia kemudian mengatakan kepada Yanis bahwa beberapa tahun yang lalu, grup yang telah membeli sebuah perusahaan teknologi yang inovatif. Namun, setelah pembelian itu, perusahaan itu bangkrut,
dan pendirinya bunuh diri. Yanis tidak pernah tahu tentang insiden ini, tetapi ia tahu bahwa ini adalah petunjuk yang sangat penting. Ia mencurigai bahwa Liam berada di balik insiden itu, dan bahwa ia telah menyembunyikan informasi ini darinya. Yanis kemudian menyadari bahwa ia tidak hanya melawan Eclipse International, tetapi ia juga melawan hantu-hantu dari masa lalunya yang telah kembali untuk menghantuinya. Ia melihat ke arah Mira, yang sedang berbicara di telepon dengannya. Ia tahu bahwa Mira adalah satu-satunya harapannya. Ia tahu bahwa Mira adalah satu-satunya yang bisa membantunya mengungkap kebenaran di balik Eclipse International dan mengalahkan musuh-musuh barunya. Mira, dengan petunjuk yang diberikan oleh Yanis, mulai menyelidiki kasus perusahaan teknologi yang bangkrut itu. Ia menemukan bahwa nama perusahaan itu adalah Solus Innovations, dan pendirinya bernama Daniel. Dokumen-dokumen menunjukkan bahwa Solus Innovations telah dijual ke grup Yan dengan harga yang sangat rendah, dan Daniel, tak lama setelah penjualan, ditemukan tewas. Polisi menyimpulkan bahwa ia bunuh diri, tetapi ada banyak kejanggalan dalam kasus itu. Mira tahu bahwa ia harus menemukan keluarga Daniel untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Setelah mencari di internet, ia menemukan sebuah alamat di pinggiran Paris. Ia pergi ke sana, dan ia menemukan sebuah rumah tua yang sederhana, dikelilingi oleh taman bunga yang terawat. Seorang wanita tua yang ramah menyambutnya. "Apakah Anda istri Daniel?" tanya Mira. Wanita itu mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Ya," katanya. "Saya adalah ibunya." Ia kemudian mengatakan bahwa setelah kematian Daniel, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup, dan ia telah hidup dalam kesedihan yang mendalam. Mira menceritakan segalanya kepada wanita itu, tentang Yanis, Liam, dan Eclipse International. Ia menunjukkan bukti-bukti yang telah ia dan Yanis kumpulkan. Wanita itu terkejut. Aku tahu Daniel tidak bunuh diri," katanya. "Aku tahu seseorang membunuhnya." Ia kemudian memberikan sebuah buku harian kepada Mira. "Ini adalah buku harian Daniel," katanya. Dia mencatat semuanya. Setiap langkah yang dia lakukan, setiap pertemuan yang dia lakukan. "Mungkin ini bisa membantumu." Mira berterima kasih kepada wanita itu dan kembali ke hotelnya. Ia membaca buku harian itu dengan seksama. Setiap kata, setiap kalimat, menceritakan tentang perjuangan Daniel melawan Liam. Daniel, seorang penemu yang brilian, telah menciptakan sebuah teknologi yang bisa mengubah industri. Liam, yang melihat potensi besar dalam teknologi itu, mencoba mencurinya. Ketika Daniel menolak, Liam mulai memerasnya, mengancam keluarganya. Daniel yang putus asa, terpaksa menjual perusahaannya, tetapi Liam tidak berhenti di sana. Ia ingin menghancurkan Daniel. Ia mengatur skandal yang tidak berdasar, yang menyebabkan Daniel kehilangan segalanya. Mira menemukan sebuah halaman di buku harian itu yang berisi sebuah pesan terakhir. "Liam telah mengirim seseorang untuk membunuhku. Jika aku mati, tolong pastikan bahwa keadilan ditegakkan." Pesan itu juga berisi nama seseorang. Seseorang yang membantu Liam dalam skandal itu. Seseorang yang tidak pernah Mira dengar namanya. Lucas. Mira segera menghubungi Yanis dan menceritakan semua yang ia temukan. Yanis terkejut. "Aku tahu nama itu," katanya. "Lucas adalah mantan wakilku. Ia mengundurkan diri tak lama setelah kecelakaan yang menimpaku. Aku tidak pernah tahu mengapa ia mengundurkan diri." Yanis kemudian menyadari bahwa Lucas adalah orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Ia telah bekerja untuk Liam sepanjang waktu. Ia adalah mata-mata yang Liam tanam di grup Yan. Yanis kemudian menyadari bahwa ia tidak hanya melawan Liam, tetapi ia juga melawan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Lucas. Ia tahu bahwa Lucas adalah kunci untuk mengalahkan Eclipse International. Yanis kemudian membuat keputusan yang berani. Ia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Ia akan mengumumkan kepada dunia bahwa ia telah kembali, dan ia akan mengumumkan bahwa ia akan melawan musuh-musuhnya.